Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu pertama, apa itu perangkat lunak, dua, bagaimana membuatnya, tiga, untuk apa dibuat, dan yang keempat, apa saja jenisnya. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Apa itu perangkat lunak? Nah, jadi pengertian perangkat lunak itu adalah sebuah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak ini mungkin teman-teman sudah biasa gunakan, seperti pada contoh di bawah ini ada Microsoft Word, PowerPoint, ada Mozilla, Google Chrome, dan beberapa perangkat lunak atau aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh teman-teman. Jadi secara tidak langsung teman-teman telah menggunakan yang namanya perangkat lunak, baik itu di laptopnya maupun di komputernya. Jadi perangkat lunak itu adalah perangkat yang dibuat untuk memudahkan pekerjaannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide kedua. Bagaimana membuat perangkat lunak? Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin saja. Yang pertama itu ada namanya brainware, kedua ada hardware, yang ketiga itu software. Jadi yang pertama itu brainware. Brainware ini atau biasa disebut dengan manusia. Nah, jadi software sebelumnya software dibuat oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman. Jadi brainware menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat software. Nah, hardware kemudian diproses oleh perangkat keras atau diproses oleh hardware sehingga menjadi perangkat lunak atau software. Nah, jadi untuk membuat perangkat lunak, manusia atau brainware melakukan yang namanya pengkodean atau programming yang biasa disebut dengan codingan. Nah, kemudian dikompilasi dengan aplikasi kompilator sehingga komputer dapat mengenali proses data. Komputer dapat mengenali dan memproses kode-kode yang dibuat oleh programmer sehingga menghasilkan sebuah perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini pertama itu dibuat oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman atau pengkodean, memakai hardware atau perangkat keras. Kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini teman-teman dibuat oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian hardware akan memprosesnya atau komputer akan memprosesnya. Kalau misalnya tidak ada lagi error, maka perangkat lunak tersebut siap diuji coba. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ketiga, untuk apa membuat perangkat lunak? Di sini ada 3 poin. Pertama itu perangkat lunak ini dibuat untuk membantu manusia, baik memberikan informasi, mempermudah pekerjaan, semua bisa oleh perangkat lunak. Dengan adanya perangkat lunak, semua pekerjaan yang berbasis teknologi atau berbasis software, berbasis aplikasi, semuanya dapat diolah menggunakan perangkat lunak ini, sehingga pekerjaan buat teman-teman yang ada di kantor maupun di lapangan
dapat mengefisiensi atau mempermudah pekerjaannya teman-teman. Nah, ini ada beberapa penjelasan terkait fungsi perangkat lunak. Itu ada pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Dua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Tiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Kelima, ada penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Oke, itu tadi fungsinya teman-teman. Selanjutnya ini ada satu contoh di mana ketika kita untuk mendapatkan informasi tanpa perangkat lunak. Di sini ada untuk mendapatkan informasi, di sini kita menggunakan beberapa poin. Pertama itu kita bisa mendapatkan informasi dari majalah, mendapatkan informasi dari koran, atau berbicara sesama orang lain. Itu cara mendapatkan informasi tanpa menggunakan perangkat lunak. Nah, selanjutnya menggunakan perangkat lunak. Di zaman perkembangan teknologi semakin canggih, perlu juga kita menggunakan teknologi tersebut untuk mendapatkan informasi. Misalnya informasi kita dapat dari website, baik itu websitenya resmi maupun lainnya. Kedua, informasi juga dapat didapat dari YouTube, dari Google, dari aplikasi Google, dan masih banyak lainnya teman-teman. Ini menggunakan perangkat lunak. Semua informasi bisa kita dapatkan ketika kita terhubung dengan yang namanya internet atau jaringan internet. Nah, selanjutnya macam-macam perangkat lunak. Ada 4. Yang pertama itu ada perangkat lunak sistem operasi. Kedua, ada perangkat lunak aplikasi. Ketiga, ada perangkat lunak pemrograman. Keempat, perangkat lunak tambahan. Pertama, kita akan membahas perangkat lunak sistem operasi. Nah, di sini ada perangkat lunak sistem operasi. Nah, perangkat lunak sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jadi, perangkat lunak sistem operasi ini adalah suatu sistem yang dapat menjalankan komputer kita. Jadi, tanpa adanya sistem operasi, ya komputer kita itu tidak bisa berjalan. Jadi, sistem operasi itu mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input-output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Nah, pada intinya perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS, Android, dan iOS Windows iPhone. Oke, ini adalah contoh dari software sistem operasi perangkat lunak. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Jadi sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Dan perangkat lunak pemrograman. Nah, di sini tadi ketika kita ingin membuat suatu perangkat lunak, kita harus menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi perangkat lunak pemrograman ini adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Dan adalah jenis-jenis perangkat lunak
pemrograman untuk membuat aplikasi maupun website. Oke, selanjutnya ada perangkat lunak tambahan. Jadi di sini ada beberapa contoh. Contohnya itu seperti ada WinRAR, ada Mental Protection, Wizard, Antivirus, Kaspersky, Avast, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari perangkat lunak tambahan. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.